Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Di sini kita akan mengerjakan latihan kedua untuk uji signifikansi data penelitian. Adapun untuk soalnya sebagai berikut. Nah, ini untuk soal latihan kedua. Ujilah data sebelum dan sesudah pelatihan. Motivasi yang diberikan kepada karyawan di perusahaan ABCD berikut ini. Apakah terdapat peningkatan kinerja yang signifikan setelah diberikan pelatihan? Kemudian, gunakanlah uji Kolmogorov-Smirnov serta uji signifikansi data dengan uji T. Nah, ini berikut merupakan data sebelum dan sesudah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam Microsoft Excel-nya. Nah, setelah itu kita klik pada bagian uji KS data X. Nah, di sini untuk nilai X-nya kita isi dengan data yang ada di uji signifikansi. Itu data ini, kita kopikan saja. Kemudian kita pindahkan pada uji KS data X di sini. Nah, setelah kita pastekan, kemudian kita urutkan data tersebut dengan cara kita mengklik menu data, kemudian sort, kemudian continue with the current selection, kemudian sort, kemudian klik OK. Nah, di sini datanya sudah berurutan. Nah, setelah kita mengurutkan data tersebut, selanjutnya kita akan mencari nilai dari rata-ratanya. Untuk mencari nilai rata-ratanya yaitu sama dengan average, kemudian tab, kemudian kita blok nilai dari 1 sampai 20, kemudian tutup kurung, dan enter. Selanjutnya adalah standar deviasinya, yaitu sama dengan stdef, kemudian kita klik tab, kemudian kita blok data 1 sampai 20, tutup kurung, dan enter. Selanjutnya untuk fcom, ini kita urutkan data dari 1 sampai 10. Kita urutkan dari nilai terbesar hingga terkecil. Nah, kemudian untuk fs sama dengan kita pilih sel pertama dari fcom, kemudian kita bagi dengan sel terakhir pada fcom, itu 20. Nah, untuk sel terakhir ini kita ikat dengan simbol dolar. Kemudian kita klik enter. Kita kopikan ke bawah. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai ZI yaitu sama dengan buka kurung. Kita pilih sel pertama dari nilai sebelum atau nilai X. Kemudian dikurangi dengan nilai rata-ratanya. Nah, untuk nilai rata-rata ini kita ikat dengan simbol dolar. Kemudian tutup kurung, dibagi dengan nilai standar deviasinya. Nah, untuk nilai standar deviasi ini kita tutup blok juga dengan simbol dolar. Kita ikat, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita kopikan nilainya ke bawah. Berikutnya untuk ft zi itu sama dengan non this, kemudian kita tab. Nah, kita pilih sel pertama dari ZI, kemudian tutup kurung, dan enter. Kita kopikan nilainya ke bawah. Nah, berikutnya adalah selisih antara fs dikurang ft. Untuk rumusnya sama dengan ABS atau absolut, kemudian kita klik tab. Kita pilih sel yang pertama fs, kemudian dikurang dengan ft pada sel pertama.
tutup kurung, enter. Kemudian kita kopikan ke bawah. Nah, kemudian kita akan mencari nilai dihitung, itu sama dengan max. Kita klik tab, kemudian kita blok semua nilainya, tutup kurung, dan enter. Nah, untuk nilai tabelnya ini, kita akan mengambil pada tabel nilai krisis uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, karena ini merupakan tabel uji Kolmogorov-Smirnov, maka kita bebaskan satu nilai atau satu data. Nah, berarti di sini kita mengambil pada data ke-19 pada kolom 0,05, yaitu 0,301. Jadi kita tulis ini tabelnya 0,031. Cek lagi. Nah, betul 0,301. Maaf. 0,301. Maka untuk kesimpulannya adalah dihitungnya 0,1000442 708. Nah, sehingga nilai dihitungnya 0,100442708 itu lebih kecil dari nilai tabelnya 0,301. Nah, maka dapatlah disimpulkan maka data H0 diterima dan H1 ditolak. Berarti di sini data berdistribusi normal. Karena dihitungnya lebih kecil daripada tabelnya. Nah, selanjutnya kita akan menguji data ini ke dalam SPSS. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam SPSS-nya. Di sini, pertama kita klik pada bagian bawah variable view. Kemudian, untuk kolom pertama kita isi dengan sebelum. Kemudian kita tab. Nah, di sini kita rubah width-nya menjadi 2. Kemudian decimal place-nya 0. Dan kita oke kan. Untuk labelnya kita kasih nama sebelum juga. Kemudian measure-nya kita rubah menjadi scale. Kemudian untuk variabel keduanya kita isi sesudah. Dan kita tab. Nah, di sini kita rubah lagi sama seperti yang pertama tadi. Width-nya 2, kemudian decimal place-nya 0. Kemudian kita klik OK. Labelnya kita ubah menjadi sesudah. Kemudian scale-nya kita ganti. Kemudian measure-nya kita buat scale. Nah, jika sudah, kita klik kembali pada bagian data view. Nah, di sini secara otomatis dia membuat 2 kolom. Nah, selanjutnya untuk sebelum kita isi nilainya pada Microsoft Excel kita, yaitu nilai sebelum atau nilai X, kita kopikan. Kemudian kita pastekan pada SPSS ini. Selanjutnya kita pilih menu Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialogs, kemudian One Sample KS. Nah, kita di sini untuk variabel sebelumnya kita pindahkan ke kanan
dan kita klik OK. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan proses manual yang kita cari tadi pada Microsoft Excel. Kita buka. Dan kita bandingkan di sini. Untuk nilai positifnya yaitu 1,00 sama dengan nilai dihitungnya 0,100. Kemudian untuk nilai minnya 63,00 sama dengan nilai rata-ratanya. Kemudian untuk standar deviasinya 13,381 sama dengan nilai di SPSS-nya yaitu 13,381. Nah, sekarang untuk nilai sesudahnya. Nah, agar lebih mempercepat pencariannya, kita langsung saja mengcopy nilai tersebut ke SPSS-nya. Caranya kita kopikan terlebih dahulu nilai dari sesudah, kita kopikan, kemudian kita pindahkan ke SPSS-nya. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, kita pilih menu Analyze, kemudian Non-Parametric Test, Legacy Dialog, kemudian One Sample KS. Nah, di sini sebelumnya kita pindahkan ke kiri, kemudian sesudahnya kita masukkan ke Test Variable List. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul outputnya 2 tabel. Nah, maka dapatlah hasilnya seperti berikut. Kemudian selanjutnya kita akan mencari pada bagian uji signifikansi. Caranya yaitu yang pertama kita akan mencari nilai Y dikurang X. Itu sama dengan nilai Y dikurang dengan nilai X. Kemudian enter. Kita kopikan ke bawah. Nah, selanjutnya untuk rata-rata itu sama dengan average. Kita klik tab, kemudian kita blok seluruh selnya, kemudian tutup kurung, enter. Maka dapatlah nilai rata-ratanya 4,5. Selanjutnya kita akan mencari XD, yaitu D dikurang dengan MD sama dengan nilai D kemudian dikurang dengan rata-rata MD-nya. Nah, untuk rata-ratanya ini kita ikat dengan simbol dolar. Kemudian kita tab. Kita salin datanya ke bawah. Selanjutnya untuk XD pangkat 2. Nah, yaitu sama dengan nilai XD-nya kita pangkat dengan 2. Kemudian enter. Kita kopikan datanya ke bawah. Nah, maka dapatlah hasilnya. Kemudian untuk jumlah kita menggunakan rumus sama dengan sum. Kemudian kita tab. Kita pilih selnya baik ke bawah. Tutup kurung dan enter. Kemudian kita kopikan saja ke kanan agar lebih cepat. Nah, selanjutnya kita akan mencari T-hitungnya. Di sini kita akan menggunakan rumus T-hitung MD dibagi akar sigma X kuadrat D dibagi N dikali N dikurang 1 sama dengan MD kemudian dibagi dengan SQRT tab, kemudian kita pilih data sigma X kuadrat, kemudian kita bagi buka kurung dengan nilai N yaitu 20, kemudian
dikali dengan N dikurang 1, 20 dikurang 1 berarti sama dengan 19. Kita tutup kurung dan enter. Maka dapatlah T hitungnya 3,59018 sekian-sekian. Kemudian untuk nilai T tabelnya, nah untuk T tabel ini kita akan mengambil dari titik presentasi distribusi. Nah, di sini kita akan membebaskan satu data. Data kita berjumlah 20. Maka kita akan mengambil pada data ke-19 di kolom 0,25, 0,050, yaitu 2,09302. Kita tulis di sini 2,09302. 9302. Nah, sehingga nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Berarti untuk kriterianya terima H1, sehingga kesimpulannya terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Artinya tolak H0 dan terima H1. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai signifikansi ini secara otomatis menggunakan Microsoft Excel ini. Caranya kita klik menu data, kemudian kita pilih data analyze. Nah, di sini kita pilih t-test pirate to sample for means, kemudian kita klik OK. Nah, untuk variabel satunya kita isi nilai pretestnya. Kemudian untuk variabel keduanya adalah nilai posttestnya. Nah, jika sudah, untuk output optionnya kita pilih new worksheet play. Nah, kita kasihkan nama signifikansi. Kemudian kita klik OK. Kita kopikan. Kemudian kita pindahkan ke uji signifikansi. Nah, kita sandingkan di sini. Nah, kemudian kita lihat di sini nilai T statnya yaitu 3,59019. Nah, nilai ini sama dengan T hitungnya yaitu T 3,59018 sekian-sekian. Bedanya di sini nilainya negatif dan di sini positif. Kemudian untuk T critical to tile-nya itu sama dengan nilai T tabelnya yaitu 2,09302. Untuk T tabelnya 2,09302. Kita beri tanda terlebih dahulu. Nah, dapatlah disimpulkan bahwa untuk mencari secara manual maupun otomatis itu nilainya tetap sama-sama. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai signifikansi di SPSS. Nah, kita sudah masuk ke dalam SPSS-nya. Kita klik menu Analyze, kemudian Comparison Means, kemudian Pirate Temple Path. Nah, di sini kita pindahkan sebelum ke variabel 1, kemudian sesudah ke variabel 2. Setelah itu kita OK-kan. Nah, maka dapatlah hasilnya seperti ini. Untuk Pirate Simple Test-nya, kita pindahkan langsung ke dalam Microsoft Word. Nah, kita pindahkan ke Microsoft Word. Nah, di sini kita peroleh signifikansinya itu 0,02, kemudian T-nya min 3,590.
Nah, dari tabel tersebut dapatlah kita simpulkan hasil perbandingan nilai pretest dan posttest mendapatkan nilai signifikansi kecil dari 0,05. Maka ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara data pretest dan posttest. Artinya tolak H0 dan terima H1. Sekian penjelasan latihan 2 dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.